bahwa kinerja Hankam nilainya 11 dari 100. Ya. Itu dia, si Ganjar juga menilai 5. Ganjar dan Anies ini seolah-olah dia sudah jadi presiden, bahwa dia sudah membongkar rahasia negara. Nanti Pak Paul colong cari undang-undang nomor 14 itu, keterbukaan informasi. Jadi dia ini dua-duanya bisa kena denda 20 juta, kemudian dia bisa dihukum 3 tahun pidana. Tapi ada halangan terus ini. Oke ya, kemarin kita sudah gundulin siapa si Ganjar, sekarang kita kuliti juga siapa namanya? Anies Baswedan. Giliran si Anies lah kita kuliti ya. Jadi kita, Pak Paul. Ya. Kemarin kan saya nggak boleh buka dari sini kan. Nah, jadi bisa nggak dibuka dari sana? Oh, aja kirim saya nanti saya kirim ke PIN. Kamu pakai apa? Pakai PC atau pakai handphone ini? Pakai HP, Pak. Oh, nggak pakai laptop ya? Enggak. Coba deh kirim ke sini deh. Coba kirim ke sini dulu aja. Halo? Ya, udah kirim. Bentar ya. Itu file mau di share screen ya. Sabar Pak ya. Aduh, ini lemot lagi. Wah, nggak bisa lagi. Baiklah, kita langsung buka tanya jawab aja lah. Siapa yang mau bertanya kenapa Anies ada kesalahan dia? Jadi begini, saya melihat Anies ini juga terjadi paradigma dan terminologi konflik kita. Paradigma dia bilang ada panglima diplomasi. Jadi kalau presiden itu harus jadi panglima diplomasi. Inilah gobloknya orang ini. Mana ada terminologi panglima diplomasi. Ya, kemudian dia juga bilang bahwa Indonesia harus bisa merangkul selatan sama selatan. Karena inisiatif atau prakarsanya Bung Karno itu menciptakan non-blok. Ya kan? Memang dia yang menciptakan non-blok, tapi ternyata Cina yang merangkul. Sudah merangkul semuanya itu, ya kan? Jadi pernyataannya itu salah sebenarnya. Dia bilang nanti akan merangkul, sudah duluan Cina merangkul, ya. Jadi itu juga salah. Kemudian dia mengutarakan bahwa kinerja Hankam nilainya 11 dari 100. Ya. Itu dia, si Ganjar juga menilai 5. Ganjar dan Anies ini seolah-olah dia sudah jadi presiden. Jadi mengevaluasi Menteri Pertahanan. Ya. Untung Menteri Pertahanannya diam, tidak banyak membuka data. Ya, kita bisa lihat kalau menurut Undang-Undang 14 itu, ya, kita bisa lihat di pasal 17C itu ada ketentuan-ketentuan, tapi mereka tidak mengerti apa isi undang-undang itu, gitu ya. Nanti kita bisa lihat. Mungkin bapak-bapak juga boleh atau saudara-saudara bisa menilai apakah dia melanggar hukum apa tidak, ya. Karena kita ribut
boleh membongkar atau tidak boleh membongkar data pertahanan kan gitu. Jadi ributlah sekarang ini. Ada yang bilang, oh boleh terbuka. Kelompok yang lainnya bilang, oh tidak boleh terbuka. Itu rahasia negara. Makanya nanti kita lihat apa yang diminta oleh si Ganjar sama si Anies itu, buka saja datanya katanya. Kemudian dia, oh saya sudah pelajari, saya sudah dapat datanya semua katanya. Itu kan berarti dia membongkar data-data yang ada di Menhan. Sementara Pak Prabowo inginnya tertutup kalau membahas itu. Ya, jadi dia pun tahu kan, tapi dia tidak mau. Oh sekarang juga, oh saya minta datanya sekarang, harus sekarang lah. Kalau nggak siap dengan data, nggak usah ikut berdebat. Ini betul-betul lah profesor katanya, dokter katanya, sudah Lemhanas, mantan 2 kali jadi gubernur, mantan anggota DPR. Jadi nggak sesuai dengan rekam jejaknya. Jadi kalau kita lihat, ya, tolong nanti Pak Paul dibuka undang-undang keterbukaan informasi itu biar kita bahas. Jadi si Anies juga mengatakan gitu. Jadi wah, apa kinerja Kemenhan? Kok bisa dihacker? Nah itulah, kok bisa dihacker? Itu kan menunjukkan kelemahan kita. Datang Ganjar, MEF. Kenapa MEF cuma mencapai 60%? Loh, kalau mencapai 60%, berarti kan sudah membongkar juga rahasia negara. Oh, ini saya punya nih. Bukan, ini fotonya Pak Tobing kasih, tapi nggak ada isi, nggak ada filenya, cuma foto doang. Ini nggak tahu, saya tadi difilekan sama anak buah saya, kok tiba-tiba nggak muncul filenya. Oke lah, kita ngomong aja lah, saya coba luar kepala ya. Jadi itu yang membuat kita juga penasaran, tapi kok nggak ada yang membongkar bahwa dia sudah membongkar rahasia negara. Nanti Pak Paul tolong cari undang-undang nomor 14 itu, keterbukaan informasi. Jadi dia ini dua-duanya bisa kena denda 20 juta, kemudian dia bisa dihukum 3 tahun pidana. Ya tapi nantilah kita pikirkan ya, apa betul dia melanggar apa tidak. Seperti Ganjar lah. Wah, MEF itu minimum essential force ya. Bukan kekuatan pokok minimum. Kita baru mencapai 60%. Apa saja kinerja pertahanan. Nah, kan? Jadi dia bilang, apa alasannya? Kenapa Pak Prabowo bukan mau membuka informasi itu? Jadi coba dulu dibukalah undang-undang itu, kok saya hilang lagi di sini ya. Jadi di undang-undang itu jelas bahwa apa namanya? Bahwa itu sudah melanggar ya Undang-Undang nomor 14 keterbukaan. Coba tayangkan. Ini ya. Ayat 14. Pasal 14. Sudah tuh Pak Tobing. Mana? Oh, pasal 17 kurang 17 kalau nggak salah. Informasi yang dikecualikan. Mana lagi? Ke bawah lagi. Babnya. Ini pasal C. Ini. C. Ini dia. Coba kita baca bersama ya. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknis ya. Ini gimana ngilangkan ini? Ganggu lagi. Aduh, hilang lagi. Oke. Jadi kita lihat ya, informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan, keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengairan, atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman
dari dalam dan luar negeri. Jadi contohnya lah ya, program pembangunan kekuatan dan kemampuan itu strategi pembangunan dan pengembangan kekuatan itu masalah pembinaan kekuatan dan pembangunan kekuatan. Jadi kalau dia mengatakan bahwa MEF baru mencapai 60%, didengar semua orang nggak? Didengar calon-calon lawan nggak? Itu membongkar melanggar ini nggak? Itu informasi, ya. Kemudian di sini yang nomor 2, dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. Nah, dia mengevaluasi Menhan, dia mengevaluasi MEF, dia bilang pencapaiannya kok cuma 60%. Ini calon lawan kan bisa mengerti, waduh, Indonesia perencanaannya kacau balau. Walaupun waktu itu dia tidak Pak Prabowo nggak mau bongkar karena itu rahasia negara. Jadi kalau si Ganjar sama si Anies itu mendesak data dan Prabowo mengakui bahwa Pak Prabowo bisa dipenjara. Ke bawah lagi, coba. Ke bawah lagi Pak Paul, biar kita lihat. Naikkan ke atas. Terus. Nomor berapa? Nomor 5. Mana di sini? Pidananya di mana? Pidananya di paling bawah kalau nggak salah ya. Pidananya. Terus masuk. Ada. Dia pokoknya di sini diatur undang-undangnya. Kalau dia membongkar rahasia negara, bahwa dia kena pidana 3 tahun, penjara 3 tahun, pidananya denda pidananya 20 juta. Nah, coba ada kok. Saya nggak, tadi saya sudah ada slide-nya tapi kok hilang gitu loh. Ada kok tertulis. Jadi sekarang saya tanyalah, kalau dia bilang 60% kan sudah tahap perencanaan itu sudah dia bongkar kan? Karena dia nggak mengerti. Oh, hanya strategi saya. Ketentuan pidananya aja lah kita lihat. Nggak ada. Kok nggak ada ya? Ada kok harusnya. Udahlah, biar aja kalau kita bahas. Nanti kita buka. Jadi, mana tadi? Yang tadi aja dulu, Pak Paul. Nah, jadi dia sudah mengevaluasi, ya, perencanaannya Menhan. Jadi Prabowo tetap memegang teguh karena itu memang rahasia. Coba kalau malam itu dia ngomong, Anda sudah membongkar rahasia negara. Anda udah menilai cuma 60% aja. Nah, datang si Anies, masalah rumah prajurit, masalah sandi. Wah, dibilangnya kita sudah kena hacker. Itu juga membongkar. Ternyata sistem persandian negara itu jelek. Sistem intelijen negara jelek. Cobalah, kalau menurut kalian itu membongkar apa tidak? Nah, makanya kedua-dua ini sudah jelas kalah lagi, nggak akan menang. Nanti mungkin Prabowo bisa menuntut dia setelah dia jadi presiden. Nah, ini lebih berbahaya lagi kalau sudah Prabowo jadi presiden. Cuman mungkin dia punya prinsip ya, 1.000 kawan itu terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi sebenarnya orang dua ini bisa kena hukuman denda 20 juta, tahanan pidana 3 tahun. Ya. Cobalah kita tanya jawab dulu. Benar nggak dia sudah membongkar rahasia negara? Ya kan? Kemudian si Anies, orang berdiskusi masalah pertahanan, dia kok sibuk dengan pertanahan. Ya kan? Mungkin Prabowo masalah tanahnya yang ada di Kalimantan sana. Itu pun datanya salah.
Ya, dari saya menilai kedua calon presiden ini memang bodoh. Ya, memang bodoh. Karena dia tidak membaca ini semua. Ya, harusnya dia tahu apa itu strategi, apa itu operasi, apa itu intelijen, apa itu taktik, apa itu teknis, apa itu perencanaan. Ya, dia nggak ngerti. Jadi mau bilang apa kita kalau gitu? Nah, sekarang kalau kita buka ini besok di Zoom ini, dia bisa kena denda. Saya percayalah. Saya bisa membuktikan bahwa itu membongkar rahasia negara. Itu aja lah. Kita diskusi dulu lah ya Pak Paul. Coba kita sama-sama sekarang. Benar nggak itu kalau membongkar itu? Sambil mengevaluasi yang tadi, Bu. Yang tadi ke atas lagi, turunkan lagi ke apa? Ini data perkiraan kemampuan militer juga salah. Jadi dia memperkirakan kita ini, waduh, militer kita nggak kuat. Apalagi si Ganjar. Oh, saya punya data dari global internasional bahwa Indonesia itu pertahanannya nomor berapa katanya gitu. Jadi itu kan menilai orang, ya, menilai rahasia negara Indonesia. Itu kan sudah nggak benar itu. Jadi diskusi atau debat pada saat yang ketiga kemarin itu, aduh, itu si Ganjar merasa perasaan dia sudah jadi presiden, seolah-olah mengevaluasi Menteri Pertahanan. Dan Prabowo pada saat itu bingung. Saya sebagai Menteri Pertahanan atau saya sebagai calon presiden? Sebenarnya kita pengen tahu ya, saya sebagai pemikir strategi atau suka menganalisa, mengkaji, saya pengen tahu apa sih visi ketiga orang ini tentang pertahanan. Apa misinya orang ketiga ini tentang pertahanan? Kemudian apa tugas-tugas dijabarkan dari misi itu kan harusnya ada tugas-tugas. Kemudian baru keluarlah kebijakan karena banyaknya tugas itu harus diproteskan. Yang mana? Itulah makanya keluar kebijakan. Ini yang prioritas, ini nanti the second prioritas. Ya, barulah munculkan strategi. Strategi itu ada 4, tapi ada satu pertama adalah strategi pengembangan kekuatan. Di situ ada pembangunan kekuatan, ada pembinaan kekuatan. Itu pengembangan kekuatan. Kedua, strategi penggelaran kekuatan. Ketiga, strategi penggunaan kekuatan. Jadi bagaimana kita kekuatan dan kemampuan itu sudah digelar, untuk digunakan apa? Kemudian yang keempat, bagaimana mengkoordinasikan strategi 1, 2, dan 3 itu ya dengan menteri-menteri yang lain. Sebab begini, kesejahteraan yang terbaik atau yang paling tinggi nilainya adalah keamanan. Biarpun biarpun rakyat ini makmur, ininya segala macam, itu yang paling nilai tertingginya adalah rasa aman. Untuk apa makmur kalau tidak aman? Datang si Cak Imin lagi ngomong, kita nggak perlu utang luar negeri itu ngapain untuk beli senjata? Lebih bagus beli alat pertanian. Bahkan dia menambahi lagi. Ya. Di Eropa sekarang katanya dia pernah hadir expose bahwa di sini barang-barang atau senjata-senjata itu udah dijadikan cangkul katanya. Coba nanti Pak Yus ngomong lah itu. Apa benar apa enggak? Nggak tahu. Saya kebetulan nggak ikut ninjau. Ya, ini orang goblok. Karena nggak ngerti strategi, nggak ngerti apa itu pertahanan. Jadi saya juga, begini calon presiden kita itu ya. Padahal ada banyak anekdot, banyak quote ya untuk masalah pertahanan. Contohnya satu ya, Sipis pacem parabellum. Kalau Anda ingin damai, siaplah perang. Ya. Tapi ada lagi satu lagi, kalau Anda ingin damai, komitlah terhadap perdamaian. Ya, kita komit terhadap perdamaian. Jadi Indonesia katanya kan cita damai. Itu yang dia nggak ngerti tentang keindonesiaan, malah dibilang dia
kampanye kemarin di pertanian di depan petani-petani yang ada di Bandung, dibilang untuk apa kita utang beli senjata? Lebih bagus utang untuk untuk petani. Kan Menteri Pertanian ada, alokasi untuk pertanian kan ada. Jadi jangan dicampuri urusan pertahanan. Ya, sehingga kita ini dibuat bingung kalau rakyat yang nggak tahu apa-apa. Oh iya benar, tepuk tangan, hore. Nah, inilah berbahaya. Kalau orang ini jadi presiden, coba Anda pikirlah, pakai akal sehat, ya, cocok nggak ini orang yang jadi presiden? Nah, itu aja dulu lah. Kita diskusi masalah informasi ini dulu lah, Pak Paul. Silakan dibuka forum diskusi dulu. Masalah ini dulu, nanti lanjutannya pasti banyak.